Ketika tokoh utama dalam suatu cerita anime ngambil satu keputusan salah, hal itu tuh kadang bisa nimbulin konsekuensi gede sampai bikin hal tersebut jadi titik krusial, di mana kisah kehidupannya bisa aja berakhir cuma satu season ataupun satu episode doang. Sama kayak momen anime yang bakal gue sebutin di sini. 嘘つき。こういうこと私で考えたんでしょ。 Nomor 1, Anohana. ジンタいやJadi ceritanya kan ada cowok namanya Jinta yang ketemu lagi sama sahabat masa kecilnya yang padahal udah mokat jatuh ke sungai, yaitu seorang cewek bernama Menma. Si Menma ini jadi hantu gentayangan yang punya harapan ngabulin keinginannya yang kagak kesampaian pas masih hidup. Tapi berhubung ceritanya bertele-tele, si Jinta aja sampai dianggap gila sama teman masa kecilnya yang lain gara-gara nganggep si Menma muncul lagi. Soalnya kan sosok si Menma ini kagak kelihatan kalau sama orang lain. Keinginan tersebut jadi lama banget terwujud. Padahal mah coba aja kalau dari awal episode si Menma ini nulis di secari kertas di hadapan semua bekas teman masa kecilnya semasa hidup tersebut. Pasti mereka langsung percaya. Udah gitu cepet balik ke isekai lagi. Lah ini nunggu beberapa episode dulu baru deh si Menmanya nulis di kertas. Nomor 2, Tokyo Revengers. すいませんあれ君がいる竹道くんはいつも急に来るね。 Sebenarnya cerita di anime awalnya simple, yaitu nyelamatin nyawa cewek yang si tokoh utama suka dengan cara balik ke masa lalu. Cuma mungkin gara-gara yang nulis cerita pengen tambahan pundi-pundi duit dari hype-nya Tokyo Revengers waktu dulu, makanya dipanjang-panjangin lah cerita manganya. Padahal tujuan utamanya buat nyelamatin cewek itu tuh udah terkabul dari chapter-chapter awal. Si tokoh utama cengeng yang bernama Takemichi ini malah sosokan bolak-balik ke masa lalu lagi, pengen jadi pahlawan nyelamatin nyawa semua orang, termasuk musuhnya sendiri. Nomor 3, No Game No Life. だからそんなこと言ってる場合かもう地面が違う Berfokus ke kisah adik kakak bernama Sora Amashiro yang punya nama online bernama Kuhaku, sosok terkenal yang jago banget main game. Suatu hari masuk email yang berupa tantangan main catur. Diterimalah tantangan tersebut. Nah, setelah lewat puluhan jam, akhirnya adik kakak tersebut berhasil menang. Ternyata email tersebut tuh berasal dari dewa dunia lain bernama Ted, yang kemudian ngebawa si Sora Amashiro ke dunianya buat jadi penguasa di sana. Seandainya waktu itu tuh adik kakak kagak nerima tantangan tadi, kagak bakal ada tuh cerita isekai-isekaian. 今度は正面に2つしまったイズナはこれを狙って Nomor 4, Promise Neverland. 自由になろうよ。一緒に生きよう。ピーター・ラートリー。 Anak-anak yang tinggal di panti asuhan Gracefield dirawat dengan cara terbaik, mulai dari makanan, tempat tidur, pakaian, sampai pendidikan. Nah, kalau aja trio tokoh utama yang bernama Emma, Norman, sama Ray kagak tahu tentang rahasia mengerikan di balik panti asuhan tersebut, yaitu tentang anak-anak yang dibesarin di sini tuh diternakin buat jadi pakan monster, pasti cerita Promise Neverland juga kagak bakal pernah berlangsung. Berhubung semua anak-anak di situ pada mati. 待て何かに言おう Nomor 5, Jujutsu Kaisen.
Namanya juga tokoh utama cerita genre shonen. Udah jelas, cowok yang bernama Itadori Yuji punya rasa kepahlawanan yang tinggi. Contohnya kayak pas di orientasi cerita, di mana si Itadori berusaha nyelamatin teman-teman sekolahnya dari serangan iblis. Nah, semua yang terjadi di Jujutsu Kaisen dipicu karena si Itadori itu ngemakan jari iblis terkuat dari masa lalu yang disegel. Berhubung waktu itu si Itadori kagak punya kekuatan buat ngebasmi iblis. Coba aja kalau di awal cerita si Itadori bodo amat sama nasib teman-teman sekolahnya itu. Atau kalau kagak, doi kagak jadi makan jari tadi. Jujutsu Kaisen bakal tamat satu episode. 呪霊といえど腕は惜しいか。 Nomor 6, Licorice Recoil. やあ取引したいんだって Chisato, seorang cewek yang punya kemampuan ngebunuh sekelas John Wick, bisa ngehindarin peluru lah, sampai tembakannya akurat banget. Sayangnya, doi ini kagak pakai bakatnya tersebut buat ngebunuhin kriminal. Doi malah tobat sebelum waktunya. Katanya sih kagak mau ngebunuh orang lain gara-gara pengen jadi kayak panutannya. Berhubung pas masih kecil, panutannya itu udah nyelamatin si Chisato dengan ngeganti jantungnya pakai jantung buatan. Kocak, justru panutannya itu pada suatu hari malah ngirim anak buahnya buat ngerusak jantung tersebut supaya si Chisato bisa jadi pembunuh berdarah dingin lagi. Kalau aja dari awal si Chisato tetap ngebunuhin lawan-lawannya, cerita nih anime kagak bakal jadi drama alay soal tembak-tembakan cewek. Nomor 7, Zombieland Saga. Cewek bernama Sakura punya cita-cita jadi seorang idol terkenal. Bukannya kesampean, doi malah sempat dikirim ke isekai gara-gara ketabrak truk pas mau berangkat dari rumahnya. Uniknya, doi ini dihidupin lagi sama seorang cowok nyentrik dan jadi seorang zombie yang bakal ngebentuk grup idol yang anggotanya tuh terdiri dari mayat hidup semua. Kalau aja dari awal si Sakura tengok kanan kiri dulu pas mau nyeberang jalan, ceritanya palingan cuma sebatas idol biasa doang. Udah gitu singkat banget, kagak ada unik-uniknya. Nomor 8, Attack on Titan. Semuanya berawal dari tembok yang jebol sampai akhirnya para Titan berhasil masuk ke tempat tinggal si Eren. Tragis, emaknya si Eren dimakan sama salah satu dari Titan yang invasi ini. Sampai kemudian bikin si Eren jadi punya dendam kusumat sama para Titan. Udah gitu jadi jamet yang pengen ngancurin seluruh dunia. Seandainya waktu itu si Hans nyelamatin emaknya si Eren juga dari kejaran para Titan, mungkin aja cerita Attack on Titan lebih singkat. Dan mungkin juga jadi biasa banget karena si Eren kagak punya motivasi buat jadi pembasmi Titan. Udah gitu Marley berhasil ngemusnahin Paradis. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau request, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau misal lu pengen updatean video lagi dari Distrik Anime, lu tinggal subscribe aja di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh kagak ada yang pengen ngeliat. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry udah salah kata. Bye!